Wow, wow, luar biasa. Pagi yang cerah. Selamat pagi semuanya sobat, saudara sekalian, sedulur sekalian, para bos-bos semuanya yang ada dimanapun berada. Nah, sekarang saya ngapain ya? Apa yang dilakukan pagi ini? Saya sekarang ada di kebun. Ternyata kebun, nggak saya tengok 1 bulan, rumputnya udah seperti ini. Muncul lagi, padahal belum dikerjakan. Rencana mau saya tanami apa, tapi sebelum menanami apa-apa kan harus diolah dulu tanahnya. Kemarin tanah sudah kami kondisikan, dalam arti rumput-rumput sudah siangi. Ternyata 1 bulan dari apa-apa kan muncul seperti ini sudah. Makanya harus ada perlakuan lagi selanjutnya, karena rencana kemarin mau ditanami tanaman alpukat. Nah, tanah ini gambut murni ya, kopiur gambut. Nah, baik, kita jalan-jalan dulu ya. Mungkin ada pemirsa yang memberikan masukan, sahabat sekalian, sahabat saya, saudara saya, bos saya, memberi masukan sebaiknya kalau mau tanami alpukat ini, karena ini tanah gambut murni, unsur-unsur apa yang perlu ditambahkan. Kalau kemarin ide dari saya pribadi dan masukan sementara teman kan ada, tanah ini mesti dibuat parit-parit dulu ya, tanah parit-parit dulu, jadi biar nanti pada akhirnya ketika musim kemarau kebutuhan air tercukupi. Karena biasanya tanaman di lahan gambut kalau musim kemarau, benar-benar kemarau yang lumayan panjang itu, kadar air walaupun di dalam itu masih ada, tapi tanaman kan hidup di atas permukaannya, di lapisan paling luar sampai ke tanah putingnya. Maka perlu perlu dikondisikan ya, sehingga kebutuhan air akan tanaman terpenuhi. Nah, ini dia. Yuk kita jalan. Dan ini tanaman yang dulu masih bersama dengan bersama dengan nanas yang saya ada berapa ratus nanas ini saya tumbangkan, tapi ini masih ada. Sebenarnya udah besar nih, kemarin yang nebas tidak melihat karena rumputnya tinggi, ketinggiannya sampai setinggi di atas tinggi badan saya. Ini masih tersisa, ini ada beberapa pohon, udah lumayan, ini diameternya sudah berapa senti, ini adalah 12 cm. Itu lumayan sebenarnya, tapi ini mulai tumbuh nih. Ini adalah Jamaika, saya dapat benih dari mas saya, Mas Agus, dan ini mudah-mudahan menjadi ya pelindung nanti buat tanaman baru yang akan ditanam. Yuk kita jalan sebentar. Sambil jalan, karena inilah lahan gambut, tapi kalau secara garis besar ya rumputnya tidak seperti di sebelahnya. Sebelahnya ini kan habis ditebas ya, mungkin udah disemprot atau belum, tidak tahu, yang jelas udah pas berapa bulan yang lalu, sekarang tumbuh lagi. Kalau sebelahnya ini tidak sama sekali. Ini jalan sebenarnya, ini jalan ada 6 meter lebar jalan. Nah, ini batang akasia yang sudah dikelupas, ini kemarin kelupas, mati dah. Nanti kemudian saya tambah serbuk itu yang dari Jepang tuh ya, saya beli secara online, serbuk taburkan, makanya cepat mati ini. Ya. Ini daun-daun akasia ini sangat luar biasa.
Dan ini pada akhirnya menjadi kompos. Nah, ini juga masih sisa dari yang lalu ini. Ini enak nih, baru mulai tumbuh. Kasihan tanaman ini, tanaman Papua, tapi di Kalimantan Barat sangat subur nih, ditanam cepat besar. Ini baru tumbuh, kemarin sudah saya pesan jangan dilihat, tapi karena ini udah tinggi ya, masih aman terawat. Ini juga akasia yang mati ini, jadi kelupas, tapi kemarin saya tebarkan serbuk, makanya cepat mati ya. Sampahnya luar biasa nih, sampah dari tebasan. Nah, ini rambutan yang kena tebas ini kemarin. Rambutan lumayan ini tumbuh ya, baru tumbuh lumayan ini. Kayak yang nebas Pak Usman mungkin tidak kelihatan ya, karena tingginya ini rumput dengan pohon ini hampir sama, maka kesuburan ini jauh berkurang, rumputnya yang subur. Nah, ini jadinya seperti ini, tapi ini baru mulai tumbuh ya, lumayan, alhamdulillah ini tumbuh sudah lumayan besar nih ya, segini. Nah, ini juga sebelahnya ini rambutan nih, karena ini udah besar jadi aman ini, tidak apa-apa. Jadi rencana yang ke sana ini kan lebarnya 20 meter. Saya buat parit 2 tengah-tengah. Selain parit tepi-tepi ya, parit 2 membujur ke belakang yang panjangnya sekitar 100 meter itu. Nah, mau saya buat parit lurus biar air menggenang di situ ya, sehingga ketika ditanami tanaman tadi yang saya inginkan alpukat, nanti kebutuhan air tanaman alpukat itu terpenuhi ya. Di samping itu, karena kolamnya saya buat agak lebar nanti ya, sekitar lebar 75 cm lah, 50 cm sampai 75 cm, kedalaman tertentu panjang sana, bisa dimanfaatkan yang lain. Ini pohon yang menarik juga, kayak seperti di barat habis musim salju ya, musim gugur, jadinya seperti itu, menarik, luar biasa nih. Ini lumayan ini, tinggal nunggu tak lama lagi berbuah ya. Ada beberapa tanaman, kalau rambutan yang aman dari aktivitas penebasan tadi ya, dua rambutan yang besar ini lumayan. Oke. Insya Allah mohon doanya teman-teman semuanya, dan mohon masukannya gimana ini ya. Nah, ini yang saya ceritakan kemarin habis dibakar ya, ini arangnya, pohon akasia juga mati, karena rencana Pak Usman yang nebas ini nanti setelah kemarin kan disisir, jadikan satu, kemudian sampah-sampah akan jadikan satu, rencana mau dibakar. Tapi saya bilang jangan dibakar, kalau kemarau itu bahaya Pak Usman, saya bilang. Bahayanya apa? Kalau tidak ditunggu merambat kemana-mana. Dan saya mengendaki sampah ini masukkan ke lubang, karena nanti di tiap tanaman saya minta buatkan lubang dulu, tiap yang akan ditanami tanaman dibuat lubang dulu, di lubang secukupnya, lebar berapa, lebar 50, panjang lebar 50 persegi lah, kedalaman tertentu. Nah, ini sampah-sampah ini kita masukkan, setelah masukkan tanahnya timbuskan di atasnya,
Lalu baru nanti rencana saya itu kasih dolomit, ya, kasih dolomit sekitar kadar asamnya sesuaikan dengan kebutuhan tanaman, termasuk pH-nya sehingga sesuai. Dan setelah itu, setelah kasih dolomit seimbang, baru nanti akan saya semprot dengan pupuk. Menggunakan apa? Pupuk AquaGreen. Untuk apa? Menyeimbangkan, karena di pupuk AquaGreen itu kan ada apa? Asam humatnya ya. Asam humat yang punya kadar pH cukup lumayan tinggi, sekitar hampir 12-an. Jadi kalau tanah ini pH-nya sekitar 4-an, sekitar 4, maka padahal idealnya tanaman itu bisa sehat hidup itu ketika pH di atas 6 ya. 6,5, 6 sampai 7 dan seterusnya. Sehingga nanti apa? Asam humat itu bisa membalanskan, menyeimbangkan kadar pH. Jadi pH itu akan terjadi seimbang, turun. Jadi dari misalkan 4 pH tanah sesungguhnya, pH asam humatnya 12-an, maka nanti akan terjadi reaksi sehingga pada akhirnya pH-nya seimbang sesuai dengan kebutuhan tanah. Kalau 4 dengan 12 kan berarti 16, sekitar 6 ya, 6 lebih lah. Nanti kita tambah dengan dosisnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dia keinginan saya seperti itu. Masukan mohon ya. Mengenai bibit ini apa, alpukatnya udah saya pesankan sama Pak atau Mas Priyono ya. Dia kan memang penyedia bibit tanaman segala macam dan lebih terkontrol di sana. Nah, ini masih di angan-angan, baru persiapan ya, seperti apa nanti tindakannya. Nah, ini mohon sekali lagi masukan dari teman-teman semuanya, sobat saudara semuanya. Ini pohon rambutan yang aman dari tebangan kemarin. Nah, ini sebelah saya nebas dengan apa, nyemprot belakang dari saya, tapi rumputnya lebih tinggi. Berarti sebelahnya kayaknya kurang lebih ya, lebih tinggi. Dan akasianya sudah apa, yang gede itu sudah kasih tindakan di kletek, tapi karena tidak ditambah apa, Grass Panda itu ya, serbuk Grass Panda yang dari Jepang tuh ya, seperti itu lama. Kalau kami kan sudah lumayan lah, udah mati semuanya itu ya. Jadi memang perlu ada tindakan khusus, tindakan selanjutnya untuk tanaman ini. Makanya saya tidak langsung saya tanam, tapi akan diolah selanjutnya sehingga tanah siap untuk ditanami sesuai dengan kebutuhan tanaman, maka baru kita melakukan tanam bibit tanaman tadi. Oke, intinya saya pagi ini ke kebun agar badan sehat. Karena jalan-jalan lumayan ini loh, lumayan jalan 100 meter panjangnya, lebar 20 meter, kanan kiri mutar-mutar, ini sudah berkeringat-keringat ya, sudah berkeringat-keringat. Jadi kita tetap selalu menjaga kesehatan, karena sehat dikatakan mahal harganya. Orang yang sehat, apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, nikmat rasanya. Beda ketika kita dalam kondisi kurang sehat ataupun tidak sehat, maka ya walaupun